Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal kelarutan, yaitu untuk materi asam basa. Soalnya sebagai berikut. Tentukanlah pH larutan jika sebanyak 25 ml larutan asam format atau HCOOH 0,02 molar dengan Ka 2 kali 10⁻⁴ dititrasi dengan 25 ml larutan basa kuat KOH 0,01 molar. Nah teman-teman, sebelum menjawab soal, yang pertama kali kita lakukan adalah tuliskan semua data yang diketahui soal. Nah di sini kita tulis diketahui, kita singkat diket. Nah yang pertama ada sebanyak 25 ml larutan asam format. Mililiter adalah satuan volum, berarti ini volum asam format atau volum HCOOH. Berarti volum HCOOH 25 ml dan ada 0,02 molar HCOOH. Molaritas atau molar adalah konsentrasi. Nah, berarti M HCOOH adalah 0,2 molar. Kemudian Ka HCOOH ada 2 kali 10⁻⁴ dititrasi dengan 25 mili basa kuat KOH. Mili adalah satuan volum, berarti 25 mili adalah volum KOH, berarti volum KOH 25 mili, yaitu 0,01 molar KOH, berarti ini konsentrasi atau molaritas KOH, di mana M besar dari KOH adalah 0,01 molar. Oke teman-teman, sekarang kita sudah tuliskan semua data yang diketahui soal. Kemudian kita lihat apa yang ditanyakan soal, yaitu tentukanlah pH larutan. Nah berarti yang ditanyakan soal adalah pH larutan campuran asam dengan basa ini. Maka yang ditanya adalah pH. Nah kemudian barulah kita jawab soal. Nah langkah selanjutnya adalah tuliskan persamaan reaksi yang setara. Di sini yang direaksikan atau yang dicampurkan itu asam format dengan basa kuat KOH. Nah, berarti reaksi antara asam HCOOH dengan KOH. Nah, ini adalah reaksi asam basa. Ingat teman-teman, reaksi asam dengan basa itu akan menghasilkan garam dan air. Nah, sekarang kita sudah tuliskan reaksinya, kemudian setarakan. Nah, kita lihat apakah reaksi ini sudah setara apa belum. Nah, pertama kita lihat C. Nah, ingat teman-teman, dalam menyetarakan reaksi, yang pertama kita lihat adalah atom selain O dengan H. Selain O dengan H, berarti kita lihat C. C di sini 1, karena di sini nggak ada, berarti 1, di sini juga 1, berarti C sudah setara. K juga di sini 1, di sini 1, K sudah setara. Kemudian kita lihat H di sini 2, di sini 1, ada 3. Di sini 1, di sini 2 juga 3, berarti sudah setara. Kemudian kita lihat O di sini 2, di sini 1, berarti 3O di sebelah sini 2, di sini 1, berarti 3. Berarti O juga sudah setara. Berarti reaksi sudah setara. Maka langkah selanjutnya, ubah besaran yang diketahui soal ke satuan mol. Nah, kita lihat yang diketahui soal ada volum dengan molaritas. Ka kita abaikan karena Ka ini adalah ketetapan. Maka kita lihat data yang selain ketetapan, yaitu ada volum dan molaritas. Di sini dikatakan ubah ke mol, berarti ini hubungan mol dengan molaritas atau konsentrasi, di mana mol itu sama dengan molaritas atau konsentrasi dikali dengan volum. Nah, teman-teman, di soal pertama ada data volum dan molaritas HCOOH, maka kita bisa mencari mol HCOOH. Di mol HCOOH itu molaritas 0,02 molar dikali volum 25 ml. Berarti 0,02 dikali 25 sama dengan 0,5 milimol. Nah, di sini satuannya milimol bukan mol karena satuan volum kita adalah mililiter. Nah, jika satuan volum kita liter, baru di sini mol. Nah teman-teman, kemudian juga ada data volume dan molaritas KOH, maka kita juga bisa mencari mol KOH.
Mol KHOA sama dengan molaritas 0,01 dikali volume 25 ml. Maka mol KOH adalah 0,025 mmol. Nah teman-teman, sekarang kita sudah mencari mol kedua zat kita, yaitu mol HCOOH dan mol KOH. Nah kemudian kembali ke persamaan reaksi kita tadi. Di sini dikatakan dititrasi, berarti asam dengan basa ini dicampurkan dan bereaksi menghasilkan garam. Nah, banyak HCOOH atau asam yang direaksikan adalah sebanyak 0,5 mol. Kemudian KOH yang direaksikan 0,025 mol. Maka kita tulis mula-mula. Nah, mula-mula itu awal sebelum terjadinya reaksi ada sebanyak 0,5 milimol asam dicampurkan dengan 0,025 milimol basa. Dan HCOOK mula-mula tidak ada karena belum terjadi reaksi dan belum terbentuk garam. Nah teman-teman, karena molaritas kedua bereaksi atau reaktan kita ini diketahui, maka kita perlu mencari bereaksi pembatas. Ingat, bereaksi pembatas itu diketahui dari nilai mol terkecil. Nah, mol KOH 0,025, mol asam 0,5. Berarti KHOA nilai molnya lebih kecil. Maka KHOA ini atau basa ini adalah bereaksi pembatas dan inilah yang akan habis bereaksi. Nah, maka pada saat reaksi maka terjadilah reaksi sebanyak mol basa, yaitu 0,025 mol, 0,025 mol dan akan membentuk sebanyak mol basa juga pada hasil, yaitu 0,025 mol garam. Nah, kemudian setelah terjadinya reaksi atau setelah KOH ini habis bereaksi dengan asam, maka ada keadaan setimbang atau sisa. Nah, asam bersisa sebanyak 0,025 mol. Dicari dari 0,5 mol, molaritas mula-mula dikurang dengan 0,25 atau mol setelah bereaksi. Maka sisanya 0,025 milimol. Nah, kemudian garam juga terbentuk sebanyak 0,025 milimol. Nah, teman-teman, karena reaksi ini yang menyisakan asam dan garam, maka reaksi ini membentuk larutan penyangga. Nah, ingat larutan penyangga itu hasilnya garam dan basa dan asam, atau maksudnya garam dengan zat yang lemah karena basanya kuat makanya habis. Nah, teman-teman, untuk campuran basa kuat tadi ada KOH dengan asam lemah yaitu HCOOH. Nilai konsentrasi kation atau H+ dapat ditentukan dengan rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam. Nah, pada reaksi kita tadi sisanya ada asam lemah dengan garam. Nah, maka kita sudah bisa mencari nilai H+ dengan rumus ini. Masukkan data kita ke dalam rumus. Nah, nilai Ka tadi diketahui di soal, yaitu sebanyak 2 kali 10 pangkat min 4 mol asam lemah, yaitu 0,025 mol dibagi mol garam 0,025 mol. Nah, hasilnya 0,025 dibagi 0,025 ini sama dengan 1. Nah, maka konsentrasi H+ sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, yang ditanya soal adalah pH. Nah, pH itu rumusnya sama dengan min log konsentrasi H+. Maka nilai pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 14. 2 kali 10 pangkat min 14 adalah konsentrasi H+. Maka pH sama dengan 4 log 2. Nah, teman-teman, untuk mencari pH, nah seperti ini, min log 2 kali 10 pangkat min 4 ini kita tarik ke depan. Maka 4 sama dengan log 2.